Sebelum kita sharing dhamma, marilah kita melakukan penghormatan pada guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukhi hontu, namo buddhaya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma. Semoga semua yang hadir pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat, baik, damai, dan bahagia. Kali ini kami akan sharing. Saya sedikit mencuplik dari Manggala Sutta. Kantica Swaca Sata. Dalam terjemahannya itu sabar mudah dinasihati. Yang saya ambil itu dari terjemahannya di Nasihat. Nah, nasihat itu kalau di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah ajaran atau anjuran yang baik. Ada juga kalau di KBBI itu nasihat agama, atau berarti itu anjuran atau ajaran yang bersumber dari agama. Nah, kita akan melihat dari agama Buddha. Ini saya mengambil satu cerita atau kisah yang ada di Awarya Jataka. Kisahnya itu pada saat itu, nah ini sang guru atau menceritakannya ketika berada di Jetavana tentang seorang tukang perahu. Dikatakan bahwa tukang perahu laki-laki ini adalah seorang yang dungu. Dungu itu apa? Dungu itu artinya dia tidak tahu tentang tiga permata dan juga makhluk-makhluk suci lainnya. Ia juga seorang yang cepat marah, kasar, dan kejam. Kemudian pada suatu sore itu ada seorang biku desa yang pengen menjumpai Sang Buddha ketika hari menjelang malam. Dia itu pengen nyebrang dan melewati sungai Acirawati. Dia minta tolong pada tukang perahu tersebut dengan berkata, "Upasaka, saya ingin menyeberang, tolong seberangkanlah saya dengan perahumu." Terus kemudian tukang perahu itu menjawab, "Bante, ini sudah terlalu larut, tinggallah di sini saja." Kemudian biku yang dari desa tersebut menjawab kembali dengan berkata, "Upasaka, saya tidak bisa tinggal di sini, bawalah saya ke seberang sana." Nah, karena tukang perahu tadi sifatnya cepat marah, akhirnya dia menjawab kembali dengan, "Kalau begitu ayolah cepat, Bante." Kemudian akhirnya tukang perahu itu membawa Bante ke dalam perahu, kemudian dia mendayungnya karena marah, dia dengan mendayung dengan sangat buruk, sehingga air yang di sungai itu masuk ke dalam perahu. Ya, dengan kejadian itu akhirnya sampai di seberang sungai Acirawati sudah larut malam. Dan akhirnya biku tersebut menjumpai Sang Buddha itu keesokan harinya. Kemudian biku tersebut menjumpai keesokan harinya, kemudian ditanya sama Sang Buddha, "Kenapa baru datang sekarang? Kapan kamu tiba?" "Kemarin sore, Bante." "Kalau begitu kenapa baru menjumpainya sekarang? Baru datang baru kemarin, kenapa sudah datang dari kemarin sore, kenapa baru menjumpai sekarang?" Lah, alasannya karena pada saat dia sampai di seberang sungai itu jubahnya basah. Jadi tidak bisa menjumpai Sang Buddha seketika itu juga, pada sore itu juga. Akhirnya keesokan harinya itu. Kemudian
Dia menceritakan alasannya tentang tukang perahu yang cepat marah tadi, yang kasar dan kejam tadi. Nah, terus kemudian Sang Buddha menjawab, bukan hanya kali ini, tetapi juga di masa lampau, orang itu adalah orang yang kasar. Ia membuat kesal orang bijak di masa lampau, seperti yang diperbuat kepadamu. Dan atas permintaan biku yang dari desa tersebut, kemudian Sang Buddha menceritakan kisah masa lampau. Nah, ini kalau kisah Jataka itu biasanya begitu. Selalu ada flashback ke belakang di kehidupan masa lampaunya. Kemudian Sang Buddha menceritakan, dahulu kala ketika Brahmadatta menjadi Raja Benares, Bodhisatta terlahir di sebuah keluarga Brahmana. Nah, ketika sudah dewasa, dia belajar di Takasila, kemudian menjadi seorang petapa. Setelah hidup lama di daerah pegunungan Himalaya dengan makan buah-buahan dan yang tumbuh liar, suatu ketika beliau turun gunung ke Benares untuk memperoleh garam dan cuka. Ia bermalam di taman kerajaan. Keesokan harinya beliau berpindah patah mencari mendapatkan derma makanan. Ketika beliau melintasi di daerah kerajaan Benares tersebut, dilihat sama raja, dan raja senang dengan tingkah lakunya. Kemudian raja tersebut mempersilakan masuk dan memberikan derma makanan. Dan ia berjanji, kemudian ia membuat janji dan memintanya tinggal di taman raja, selalu datang memberi penghormatan kepadanya setiap hari. Jadi kalau zaman dulu itu kalau pertapa atau brahmana atau pabaja ya, itu biasanya itu kalau dari hutan atau dari gunung itu biasanya turun ke daerah perkotaan atau ke wilayah kerajaan, itu tinggalnya tetap di taman kerajaan biasanya. Kemudian Bodhisatta berkata kepada raja, wahai Paduka, seorang raja haruslah memimpin kerajaan dengan benar, menjauhkan diri dari 4 sifat jahat, tidak lengah, penuh dengan kesabaran, cinta kasih, dan belas kasih. Dan setelah selalu memberikan nasihat demikian, ia mengucapkan 2 bait berikut. Janganlah marah, raja kesatria, janganlah pernah marah. Kemarahan tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kemarahan. Raja yang bertindak seperti inilah yang patut dipuja di desa, di hutan, di laut maupun di darat. Jangan pernah marah, raja kesatria. Inilah nasihatku selamanya. Nah, ini nasihat Bodhisatta yang diberikan kepada Raja Benares ya. Jadi yang diberikan kepada Raja Benares. Dengan nasihat tersebut, raja senang. Akhirnya raja dengan rasa senangnya yang atas nasihat yang diberikan Bodhisatta itu, beliau mempersembahkan kepadanya sebuah desa dengan pendapatan atau upeti sebesar ratusan ribu keping uang. Tetapi Bodhisatta menolaknya. Terus kemudian dengan kondisi yang terus demikian, artinya Bodhisatta tinggal berada di taman itu selama 12 tahun. Tinggal 12 tahun. Karena 12 tahun sudah cukup lama, akhirnya beliau mencoba keluar dari taman tersebut tanpa memberitahu raja.
Dia hanya berkata kepada tukang kebun. Jadi dia pengen berjalan-jalan keluar dari taman tersebut. Terus kemudian dia berjalan pengen ke desa-desa, ia pun pergi ke Sungai Gangga dan melihat sebuah perahu. Di sana tinggal seorang tukang perahu yang dungu yang bernama Awarya Pita. Ia tidak mengetahui, nah ini kembali tadi yang seorang yang dungu tadi. Kalau di si awal tadi di kehidupan yang pada saat Sang Buddha itu ada seorang biku desa tadi, seorang tukang perahu yang dungu dikatakan bahwa tidak mengetahui tiga permata dan makhluk-makhluk suci lainnya. Nah di kehidupan lampaunya ternyata dia jadi tukang perahu juga bertemu dengan Buddha. Dia juga dikatakan menjadi tukang perahu yang dungu. Ia tidak mengetahui tentang jasa-jasa kebajikan ataupun manfaat yang akan didapatkan atau tidak didapatkan. Ketika orang hendak menyeberangi sungai, pertama-tama ia akan menyeberangkan mereka dan kemudian meminta ongkosnya. Ketika mereka tidak memberikannya, ia akan bertengkar dengan mereka. Ia selalu mendapatkan perlakuan kasar dari mereka dan juga pukulan. Tetapi mendapatkan pendapatan yang sedikit. Ia adalah orang yang demikian dungu. Ketika keadaan dirinya mengenai hal itu, sang guru kemudian dengan kebijaksanaan sempurna mengucapkan bait ketiga berikut. Jadi ini Bodhisatta berusaha memberikan nasihat. Nah, tadi ceritanya tentang nasihat, memberikan nasihat pada tukang perahu tersebut. Awarya Pita mendayung perahu di arus Sungai Gangga. Pertama, ia selalu menyeberangkan penumpangnya, kemudian baru minta ongkosnya. Dan itulah sebabnya kebanyakan yang didapatkannya adalah pertengkaran. Orang dungu yang selalu lalai dan tak beruntung. Kemudian karena tadi pengen membantu atau menasihati supaya tidak selalu mendapat masalah. Kemudian Bodhisatta berkata, "Teman, seberangkanlah saya ke tepi sungai sana." Ia berkata, "Betapa? Anda akan membayarku dengan apa?" "Teman, saya akan memberitahukanmu cara meningkatkan kekayaan, kesejahteraan, dan kualitas dirimu." Nah, di sini nasihat itu kurang lebih adalah suatu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan pada intinya tentang kualitas diri, Pak. Nasihat. Kalau saya dengan bahasa saya sendiri itu nasihat itu sesuatu yang sehat. Sesuatu yang memberikan kita sehat secara batin ya. Kemudian tukang perahu berpikir, ia pasti akan memberikanku sesuatu. Jadi ia membawanya ke seberang dan berkata, jadi setelah sampai di seberang, dia berkata, "Bayarlah ongkosnya." Kemudian Bodhisatta berkata, "Baik teman." Dan memberitahukan bagaimana caranya meningkatkan kekayaan, ia mengucapkan bait berikut. "Mintalah ongkos penumpangmu sebelum menyeberangkan mereka. Jangan pernah meminta setelah tiba di tempat seberang. Perlakuan yang berbeda akan dialami, berbeda sebelum dan sesudahnya." Kemudian tukang perahu itu berpikir, ini hanyalah merupakan nasihatnya kepadaku. Sekarang ia akan memberikanku sesuatu. Wah, masih berpikir tentang pendapatan nih. Tapi Bodhisatta berkata, "Teman, Anda telah mendapatkan cara meningkatkan kekayaan. Sekarang dengarlah bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas dirimu." Maka ini bahasanya mengulang-ulangi, mengucapkan satu bait nasihat untuknya.
Di desa, di hutan, di laut, dan di darat, jangan pernah marah. Tukang perahuku yang baik, inilah nasihatku selamanya. Wah. Jadi Bodhisatta ini mengajar itu meskipun orangnya bandel ya tetap dengan bahasa yang halus ya. Tukang perahuku yang baik. Nggak marah-marah ini. Setelah memberitahukan caranya meningkatkan kekayaan, kesejahteraan, dan kualitas diri, ia berkata kemudian ia berkata, dengan ini Anda telah memiliki cara meningkatkan kekayaan, kesejahteraan, dan kualitas diri. Kemudian orang dungu ini tidak menganggap nasihat ini sebagai sesuatu yang berharga. Berkata, petapa, apakah ini yang Anda berikan kepadaku sebagai ongkosnya? Ya teman, ini tidak berguna bagiku. Berikan saya yang lainnya saja. Terus kemudian Bodhisatta berkata, teman, selain ini saya tidak memiliki apa-apa lagi. Terus kemudian tukang perahu berkata lagi, kalau begitu mengapa Anda naik perahuku? Katanya, dan menjatuhkan petapa itu di tepi sungai, duduk di atas dadanya dan memukul wajahnya. Ini dikasih nasihat malah kena hajar. Kemudian sang guru berkata, Anda lihat, ketika petapa ini memberikan nasihat tersebut kepada raja, ia mendapatkan tawaran anugerah sebuah desa. Jadi yang pertama tadi kan memberikan nasihat kepada raja, ditawari sama raja untuk mendapatkan sebuah desa dengan pendapatan upeti ratusan ribu ya. Itu sama-sama nasihat ini. Diberikan kepada raja dan yang satunya diberikan kepada tukang perahu. Tapi hasilnya berbeda. Jadi nasihat yang diberikan kepada raja menganugerahkan pendapatan upeti dari sebuah desa, tapi nasihat yang diberikan kepada tukang perahu yaitu tadi pukulan dan malah dia duduk di atas dadanya Bodhisatta dan memukulnya. Nah, pada saat terjadi pemukulan tersebut, kemudian itu istri tukang perahu itu datang membawakan nasi untuknya. Ia sedang memukul petapa tersebut dan ketika melihat petapa itu, istrinya berkata, suamiku ini adalah petapa yang berasal dari kerajaan. Dikasih tahu ini, jangan memukulinya. Ia malah makin marah dan berkata, kamu melarang memukul petapa gadungan ini. Wah, makin kesel ini. Ia menyerang istrinya dan membuatnya terjatuh. Piring nasinya jatuh dan pecah, dan bayi di dalam rahim istrinya pun keguguran. Ini akibat kemarahan ya. Efeknya ternyata panjang, hanya karena marah ini bisa berlarut-larut ini. Kemudian karena dilihat banyak orang itu, orang-orang mengerumunya dan berteriak, pembunuh yang jahat, kemudian mengikat dan membawanya ke hadapan raja. Raja mengadilinya dan menghukumnya. Sang guru dalam kebijaksanaannya yang sempurna menjelaskan masalah dengan mengucapkan bait terakhir. Nasi tumpah, istrinya dipukul, anaknya mati sebelum lahir. Baginya nasihat tidak ada harganya, bagaikan emas murni yang diberikan kepada seekor hewan. Jadi nasihat itu sangat berguna untuk meningkatkan kualitas diri, tetapi belum tentu juga ketika diberikan pada orang yang tidak tepat. Sangat berharga sebenarnya, bisa membuatnya jadi lebih baik, tetapi juga malah makin buruk juga bisa.
Dalam kisah tersebut, sang guru memaklukkan kebenarannya. Di akhir kebenarannya, biku yang dari desa mencapai tingkat kesucian Sutapana. Kita sama-sama mendengar tapi belum ya. Kemudian memberitahukan kisah kelahiran mereka. Pada masa itu, tukang perahu adalah orang yang sama dengan tukang perahu dalam kisah ini. Jadi tukang perahu yang pada masa Buddha Gautama itu adalah tukang perahu yang sama pada masa Buddha Gautama menjadi Bodhisatta atau sebelum lahir menjadi Buddha. Tukang perahunya sama. Kemudian pada masa itu yang menjadi raja adalah Ananda. Seringkali itu Ananda jadi raja. Dan betapa atau Bodhisatta itu adalah Sang Buddha sendiri. Nah, itu adalah kisah pertama. Ini ceritanya panjang ya. Cerita tentang nasihatnya panjang. Saya ambil dua ini. Satunya tadi tentang Awarya Jataka, yang kedua ini tentang Karandia Jataka. Di Karandia Jataka ini diceritakan ketika sang guru berdiam di Cetawana tentang Panglima Dhamma atau siapa? Panglima Dhamma? Bante Sariputta. Dikatakan Sang Tera ini juga memberikan wejangan kepada siapa saja yang datang kepadanya. Jadi ada kebiasaan ternyata memberikan wejangan kepada siapa saja. Bahkan kepada pemburu, nelayan dan sebagainya yang berakhlak bejat. Dengan mengatakan ambillah sila. Tapi karena mereka itu sungkan, akhirnya mereka mengambil sila di luar keinginan mereka dan mereka menerimanya karena tidak berani menentangnya. Tapi karena itu bukan karena kemauannya sendiri, jadi hanya menerima tapi tidak dilaksanakannya. Kisahnya demikian. Terus karena biasanya semacam itu dibicarakan para biku atau para bante di balai kebenaran atau dhammasala. Kemudian karena biasanya itu Bodhisatta Sang Buddha datang kemudian mendengar, akhirnya bertanya biasanya, "Bariku, apa yang kalian perbincangkan lah itu." Lanjut kemudian biasanya Sang Buddha itu bertanya. Setelah berkat bertanya demikian itu tadi, apa yang diperbincangkan kemudian bercerita lagi. Jadi bukan hanya kali ini para biku, tetapi masa lampau juga memberikan wejangan dhamma kepada siapa saja yang dijumpainya walaupun tidak memintanya. Kemudian Sang Buddha menceritakan kisah masa lampaunya Bante Sariputta. Jadi dahulu kala ketika Brahma datang memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir dan tumbuh dewasa dalam sebuah keluarga Brahmana dan menjadi siswa utama dari seorang guru yang terkemuka di Takasila bernama Karandia. Jadi Bodhisatta pada saat itu bernama Karandia. Ceritanya hampir sama ini kayaknya. Jadi tadi si Panglima Dhamma itu selalu memberikan wejangan atau ceramah dhamma pada siapa saja, pada pemburu, nelayan, berakal bejat dan sebagainya tadi secara terus-menerus tanpa memintanya. Jadi ketemu siapa saja itu dikasih dhamma. Kemudian pada suatu sore, jadi saat itu kan Bodhisatta menjadi murid seorang Brahmana. Kemudian pada suatu sore, beberapa orang datang dari suatu perkampungan untuk mengundang sang guru. Sang guru ini yang dimaksud adalah Brahmana atau gurunya Karandia, gurunya Bodhisatta, untuk menerima dana makanan yang dipersembahkan kepadanya. Kemudian ia memanggil siswanya yang bernama Karandia dan berkata, "Siswaku, saya tidak pergi. Anda pergi ke sana dan dengan 500
orang siswa lainnya. Terimalah dana makanannya, kemudian bawakan bagian saya ke sini. Demikian dia meminta siswanya pergi. Karena dia pun berangkat, dan dalam perjalanannya kembali ia melihat sebuah gua. Kemudian terpikir olehnya, guru kami memberikan wejangan kepada setiap orang yang dijumpainya, meskipun mereka tidak memintanya. Mulai saat ini saya akan membuatnya memberikan wejangan hanya kepada orang-orang yang ingin mendengarkannya. Jadi Bodhisatta ini punya upaya untuk memberitahu gurunya atau Brahmana tersebut agar wejangan itu disampaikan hanya kepada yang memintanya saja. Kalau enggak ya enggak usah. Tapi mungkin hampir sama dengan kita ya. Kalau kita memberikan memberitahu yang di atas kita itu agak sulit juga. Ini mencari cara dan waktu yang tepat supaya bisa diterima oleh atasan atau gurunya. Jadi tadi kan setelah habis menerima dana makanan, dia kembali terus melihat sebuah gua. Saat itu terpikir, akhirnya dia membuat supaya gurunya mengerti apa yang dimaksudnya, mengerti supaya tidak memberikan wejangan pada siapa saja. Jadi Bodhisatta itu memulai dengan mengambil sebongkah batu besar dan memukulkan ke gua secara berulang-ulang. Jadi sebongkah batu itu dipakai untuk memukul gua itu secara berulang-ulang. Kemudian murid-murid yang lain atau seniornya itu datang kepada Bodhisatta. Dia berkata, bahasanya kalau dari terjemahan bahasa Indonesia itu guru. Jadi senior itu bisa disebut guru juga. Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Jadi saat itu karena dia tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian mereka bergegas menjumpai sang guru. Yang sang guru ini ada yang dimaksud adalah Brahmana. Dan memberitahukan kepada beliau. Kemudian sang Brahmana tadi datang dan berbicara dalam bait pertama berikut. Mengapa di dalam hutan seorang diri dengan memegang sebongkah batu besar dan memukulkannya secara berulang-ulang? Untuk mengisi gua gunung? Tanda tanya kan? Dengan mendengar kata-kata ini, karena dia mengucapkan bait kedua berikut menyadarkan gurunya, saya akan membuat daratan yang dikelilingi laut ini. Jadi ingin meratakan gua tadi sebenarnya. Dengan bahasa menjadi rata seperti telapak tangan manusia. Demikian saya akan meratakan bukit ini, memukulnya secara berulang-ulang dengan batu. Brahmana itu mengucapkan bait ketiga berikut setelah mendengarkan perkataannya. Tidak ada seorang manusia pun yang mempunyai kekuatan untuk meratakan bumi. Jangan terlalu berharap karena dia untuk meratakan sebuah gua. Kemudian karena dia atau siswanya mengucapkan bait keempat setelah mendengar perkataan gurunya tersebut. Jika seorang manusia tidak mempunyai kekuatan untuk meratakan bumi, maka Brahmana, para titiya juga bisa menolak untuk menerima ajaran Anda. Mendengar perkataan siswanya ini, sang guru membalas dengan jawaban yang tepat. Karena pada saat itu ia baru menyadari bahwa orang lain mungkin saja berbeda dengannya, dan ia berpikir, saya tidak akan bertindak seperti itu lagi. Kemudian mengucapkan bait kelima berikut.
Teman Karandia, singkatnya, Anda melakukan semua ini untuk kebaikanku. Bumi tidak dapat diratakan. Demikian pula halnya bahwa tidak semua orang dapat setuju dengan hal yang sama. Demikian sang guru memberikan pujian terhadap siswanya. Dan siswanya itu setelah memberikan nasihat kepada sang guru pulang kembali bersamanya. Wah, endingnya bagus ini. Jadi tadi ada dua nasihat ya. Dua nasihat yang pertama ini ya baru cerita 2 jataka. Sebenarnya masih ada banyak tentang nasihat itu. Bodhisatta itu selalu mencari cara dan waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Itu kelebihan yang ya mungkin kita perlu pelajari itu. Kemudian dalam kisah yang kedua tadi mempertahankan kisah kelahiran mereka dan menyampaikan uraian ini. Pada masa itu Sariputta ini menjadi brahmananya. Jadi pernah menjadi gurunya Bodhisatta. Dan Bodhisatta adalah Karandia itu. Ini 2 kisah tadi. Yang pertama tentang nasihat yang diberikan Bodhisatta pada raja dan tukang perahu yang hasilnya juga berbeda. Kemudian yang kedua ini adalah nasihat itu kadang-kadang juga tidak harus diberikan kepada siapa saja, tapi mungkin kita harus lebih melihat secara tepat kepada siapa kita harus memberikan nasihat. Kalau itu dirasa tidak mampu atau kayaknya sulit, ya kayaknya nggak perlu juga lah. Terlalu panjang nanti juga nggak berguna juga. Artinya ya hampir sama dengan yang pertama tadi. Sama juga kita memberikan emas murni pada seekor hewan. Jadi pada intinya tentang nasihat itu adalah suatu cara untuk meningkatkan kualitas diri ya. Jadi dan menjadi pelajaran bagi saya sendiri itu adalah bagaimana kita mencari atau membuat diri kita terampil itu memberikan nasihat pada waktu dan dengan cara yang tepat. Itu yang menjadi sebuah latihan ya nantinya. Latihan bagaimana memberikan nasihat yang tepat tadi. Apalagi kalau dalam kadang-kadang ya dulu pernah sih mengalami di instansi atau di tempat kerja itu kan kalau kita berhubungan dengan atasan, dengan juragan atau dengan bos. Ya, dulu kan juga ada ungkapan ya biasanya itu bos itu kan biasanya selalu benar dan atasan itu selalu salah. Nah, hal yang begini itu kadang yang ini agak susah jika kita mengingatkan pada atasan kita yang mungkin cenderung itu kita tahu kalau itu keliru, itu salah, itu yang dilakukan atau yang diperbuatnya atau yang diucapkannya itu salah atau keliru. Tapi biasanya kita itu cenderung ya karena belum terlatih akhirnya ya gak apa-apa lah, biarin aja, cari aman. Ya itu biasanya yang terjadi. Tapi mungkin dari kisah ini kita bisa sama-sama belajar bagaimana melatih untuk terampil memberikan nasihat. Berikutnya ini saya juga mengambil closing statement dari Bante Dhammadhiro waktu di ITC di Borobudur. Saya nggak tahu itu, cukup teringat dengan pesan itu. Hampir sama sih sebenarnya. Jadi saya ambil ya dari closing statement Bante Dhammadhiro Mahathera. Ketika itu moderator sudah mau mengakhiri acara
Dhamma Sakaca tersebut. Kemudian di Bante Dhamma Direti masih menyela. Saya satu kalimat closing statement. Masih mau ngomong saya. Satu gitu. Ini bahasanya kurang lebih yang saya tulis ini sama persis yang diucapkan. Dari suta itu tadi, ibu, bapak, upasaka, upasika, para bante awuso terhormat, termuliakan, kita mendapatkan akan satu penyimpulan bahwasanya jika ada seseorang apalagi yang sudah bertahbis menjadi biku, terupasampada, punya pandangan keliru, kalaupun beliau itu terkenal, kalaupun beliau itu ada jabatan tinggi, kalaupun beliau itu senior, tidak semestinya karena keseganan, karena kesungkanan membiarkan. Harus diluruskan, perlu diluruskan. Apalagi kalau sampai memfitnah bahwa Sang Buddha menyatakan demikian. Yang Sang Buddha tidak menyatakan demikian. Mengapa demikian? Kita timbang dengan baik. Kita sungkan kepada beliau atau kita tidak lebih sungkan dari Sang Buddha? Bagaimana tanggung jawab moral kita sebagai siswa Sang Buddha? Sama-sama siswa Sang Buddha dan juga pengharapan yang baik pada biku yang bersangkutan, orang yang bersangkutan, dan itu penghargaan kepada Dharma. Bagaimana Dharma itu bisa lurus mengarah pada pemadaman penderitaan secara sebenarnya, secara sesungguhnya, secara realitanya. Ini closing statement-nya. Terima kasih. Wah, bahasanya gitu. Jadi pada saat itu di hadapan para biku senior juga banyak. Saya nggak tahu ini kalau ada. Ini pasti ada yang perlu disampaikan juga. Saat itu ya. Tapi ada sebuah ketegasan bagaimana jangan sampai Dhamma itu menjadi bengkok-bengkok. Dengan meskipun itu kepada seniornya, kepada biku yang memiliki jabatan yang tinggi, yang terkenal, kalau itu salah dengan bahasa yang disampaikan beliau, Bante Dhammadiro, artinya beliau berani untuk memberikan nasihat juga pada gurunya. Sharing kali ini mungkin yang lebih tepat lagi adalah nasihat untuk diri kita masing-masing dan berani untuk menerima serta melaksanakannya. Semoga bermanfaat. Sabisata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.